Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di perdagangan awal pekan dan kembali ke level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tarte hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,23% di level 16.334 per dolar Amerika. Di mana secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.338 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah di 0,06% di posisi 16.320 per dolar Amerika Serikat di Senin pagi. Sementara indeks dolar Amerika melemah tipis di 0,01% ke angka 97,63. Dan di sepanjang pekan lalu, pemirsa, rupiah catatan penguatan di 0,15% sejalan pelemahan dolar Amerika secara global turun di 0,85% dan ditutup di 97,64. Sentimen datang dari Amerika Serikat yang baru saja mencapai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Selain itu, pasar fokus pada keputusan FOMC di 29 hingga 30 Juli ini. Fokus utama investor tertuju pada nada pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait kebijakan suku bunga ke depannya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.348 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.188 rupiah. Pound sterling di level 21.944 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,43 rupiah. Keinformasi komoditas, harga batubara mencatatkan penguatan 3,03% dalam sepekan terakhir. Harga emas kembali melemah di awal pekan dan makin jauh dari target penguatan di $3.500 Amerika per troy ounce. Sementara harga minyak mentah menguat ditopang kesepakatan dagang Amerika Serikat dan Uni Eropa. Harga batubara menguat di akhir pekan lalu. Mengutip Bloomberg, di Jumat harga batubara di pasar ICE Newcastle, kontrak pengiriman Agustus ditutup di $113,75 Amerika per ton, menguat 0,57% dan menjadi yang tertinggi sejak 3 Februari lalu. Sepanjang pekan lalu harga batubara mencatatkan kenaikan 3,03% dan dalam sebulan terakhir terangkat 7,16%. Kenaikan harga batubara ditopang lonjakan permintaan saat musim panas di bumi belahan utara, mendongkrak penggunaan pendingin ruangan sehingga permintaan listrik melonjak dan berdampak ke batubara. Harga emas dunia semakin jatuh dalam 3 hari beruntun dan harapan untuk melaju ke level psikologis $3.500 Amerika per troy ounce semakin pudar. Menguatnya dolar Amerika hingga harapan kesepakatan tarif dagang mengurangi permintaan terhadap safe haven. Di perdagangan Senin pagi waktu Asia, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,17% di $3.330,41 Amerika per troy ounce. Sementara di Jumat harga emas dunia anjlok 0,95% di level $3.335,92 Amerika per troy ounce. Harga minyak naik di awal pekan setelah Amerika Serikat mencapai kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa. Kesepakatan ini mencegah perang dagang yang lebih besar antara kedua mitra dagang utama yang menyumbang hampir sepertiga perdagangan global dan membantu menjaga permintaan bahan bakar. Di Senin pagi waktu Asia, mengutip Reuters, minyak Brent naik 22 sen atau 0,32% di $68,66 Amerika per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat naik 22 sen atau 0,34% di $65,38 Amerika per barel. Berbagai sumber, IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,89% di level 65,74 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,09% di level 15.173 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,14% di level 3.397 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,47% di level 4.208 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita coba simak tayangan berikut ini. Amerika Serikat dan Uni Eropa mencapai kesepakatan dengan blok Uni Eropa dikenai tarif 15% atas sebagian besar ekspor termasuk mobil untuk menghindari perang dagang yang berpotensi memberikan pukulan telak bagi ekonomi global. Fakta tersebut disepakati sebelum batas waktu tarif tinggi di Jumat 1 Agustus oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengumumkan kesepakatan tersebut di Minggu waktu setempat setelah bertemu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, namun rincian lengkap kesepakatan belum dipublikasikan. Sebelumnya Trump mengancam akan kenakan biaya masuk hingga 50%, kemudian diturunkan menjadi 30% dalam upaya mempercepat perundingan. Bursa saham Amerika Serikat berpesta pora di akhir pekan lalu setelah hasil laporan laba yang memuaskan dan perkembangan terbaru dalam perdagangan internasional. Indeks S&P melonjak 0,40% dan mencatatkan rekor penutupan ke-14 tahun ini di 6.388,64. Nasdaq Composite naik 0,24% di 21.108,32, rekor penutupan ke-15 sepanjang 2025. Kedua indeks ini mencetak rekor intraday tertinggi sepanjang masa selama sesi perdagangan. Indeks Dow Jones menguat 0,47% di 44.901,92. Dalam sepekan Dow Jones naik 1,3%, sementara Nasdaq menguat 1% dan S&P 500 menguat sekitar 1,5%. Laba industri China merosot di bulan kedua beruntun dengan otoritas China bersiap untuk mengintensifkan upaya mengendalikan persaingan yang berlebihan yang menekan harga dan memperparah dampak tarif Amerika Serikat. Rilis Biro Statistik Nasional setempat yang dikutip dari Bloomberg menunjukkan laba industri turun 4,3% di Juni lalu dibandingkan tahun sebelumnya setelah mengalami kontraksi 9,1% di Mei. Hal ini menjadikan penurunan pada paruh pertama tahun ini menjadi 1,8%. Bloomberg Economic telah memperkirakan penurunan sebesar 8% secara tahunan di Juni. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat sebanyak 11,3 triliun rupiah modal asing keluar dari pasar keuangan tanah air di 21 hingga 24 Juli 2025 atau selama pekan terakhir. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam siaran pers merincikan non-residen mencatat jual neto 11,30 triliun rupiah, terdiri dari beli neto 0,10 triliun rupiah di pasar saham dan 2,10 triliun rupiah di pasar SBN, serta jual neto 13,50 triliun rupiah di SRBI. Sementara itu secara year to date masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia minus 59,62 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.
Berjumpa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan masih konsisten bergerak di zona hijau dan masih menguat di atas 1% pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 1,49% di level 7.653,638. Secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi langsung melesat ke atas level 7.600-an, tepatnya di 7.630,752. Level tertinggi hari ini di 7.669,446, sementara level terendah di 7.625,424. Saham-saham yang menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan datang dari perbankan Big Cap BBCA, meskipun penguatan tidak merata dan tidak terlalu signifikan. BBCA menguat di 0,30% di Rp8.500 per saham, BMRI menguat di 0,21% di Rp4.700 per saham. Kontributor terbesar datang dari BBRI menguat di 1,55% di Rp3.940 per saham, dan juga ada BBNI pemirsa hari ini melesat di 2,93% di Rp4.210 per sahamnya. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu ada PTRO menguat atau melesat di 8%, 3.910. CDIA hari ini menguat di 9,91%, sudah di 1.830 karena masuk kepada papan FCA ketika dari persentase penguatan di atas 10% langsung menyentuh auto reject ke atas. Kemudian cuan hari ini juga menguat di 1,96% di 1.560, Brand melesat di 3,27% di Rp7.900 per sahamnya. Kemudian penguatan juga ditopang oleh beberapa saham di sektor properti. BKSL menguat di 9% pemirsa. Kemudian juga ada SSIA hari ini juga masih melanjutkan penguatan di 2,70% di 2660, sudah mulai terbatas. Kemudian Akra hari ini melesat di atas 6%, rilis kinerja semester pertama di 2025 dan sekaligus pengumuman dividen interim tahun buku 2025. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.